Ini persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini ruang gurunya di sini. Kalau saya dari Jakarta. Jadi itu kalau sakit ya. Dari Depok, kasihan tidak ada orang tuanya di sini. Saya dari Makassar. Dari Makassar ya? Terus ada keluarga di sini? Tidak ada. Tidak ada keluarga ya? Nah, kita interview menunya apa nih untuk hari ini. Ya, alhamdulillah nggak ada yang sakit dan apa ya namanya ini ruang rawat inap putra. Salah satunya tuh ada kolam renang. Kolam renang itu di... Halo semuanya teman-teman, saya Papa Iyas Gorontalo. Apa kabar kalian? Hari ini kalian akan saya ajak mereview sekolah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Sekolah setingkat, sekolah menengah atas yang saat ini membuka penerimaan siswa baru untuk siswa di seluruh Indonesia. Kali ini kalian akan saya ajak mereview sekolah. Hai Sobat Cendekia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisnawati bersama Papa Iyas Gorontalo. Di sini kita akan mereview Man Insan Cendekia Gorontalo lebih dekat lagi di tahun 2025 ini. Baik, Sobat Cendekia, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel Papa Iyas Gorontalo. Sekarang kita berada di Gedung Pendidikan Man Insan Cendekia Gorontalo. Yuk kita intip apa sih yang ada di dalamnya. Terus di sini ini ada berapa kelas? Ini ada 18 kelas di masing-masing satu angkatan itu ada 6 kelas, ada 6 rombel di satu angkatan. Jadi untuk 3 angkatan dari sekarang angkatan 26 sampai 28 itu masing-masing 6 kelas. Jadi totalnya 18 kelas dan satu kelas itu terdiri dari 20 siswa. Oke, saya gambarkan. Ini kelas biologi dan ada di lab biologi pembelajarannya. Salah satu, kita punya 2 lab biologi. Ya, jadi yang sekarang ini sedang dilaksanakan proses belajar mengajar di sore hari bersama guru biologinya. Yuk kita intip. Kita juga punya 2 lab fisika. Jadi kalau ada 2 guru yang praktikum tidak saling berebut karena sudah masing-masing ada labnya. Jadi belajar fisika dengan sangat menyenangkan bisa kita lakukan di lab Man Insan Cendekia Gorontalo. Oke. Jadi bangunan ini dari tahun berapa ini? Ini dari tahun 96. 96 ya? Belum ada renovasi, ini masih tetap asli? Belum, masih mempertahankan keasliannya. Kalau untuk maintenance ada, cuman untuk kayak merenovasi atau apa tidak, kita tetap mempertahankan aslinya. Oke. Jadi kita mau kemana sekarang kita menuju ke lantai 2. Nah, di lantai 2 juga itu ada beberapa kelas, juga ada ruang guru di atas.
Dan ya inilah suasananya. Oke, jadi ini kita lihat dulu di ruang guru ya. Ya. Oke, ini adalah ruang guru. Oke, nah ini ruang gurunya. Di sini kita bisa lihat ada banyak sekali meja-meja guru dalam bentuk station begini. Oke, ini dilengkapi dengan komputer, ada printer, juga ada mesin fotokopi yang kecil gini, bisa untuk mengcopy beberapa file yang tidak banyak. Oke, jadi ini kita juga ada nih guru-guru, jadi ngumpulnya di sini gitu untuk selama proses pembelajaran, dan juga kita bisa saling tukar atau sharing pengalaman atau sharing bagaimana sih siswa-siswa itu bisa lebih baik lagi belajarnya. Sekarang kita mau ke kelas. Nah, kebetulan kalau di atas ini umumnya ini kelas 12, semua ditempatkan di atas. Nah, kita bisa lihat salah satu ruangannya. Yuk kita intip. Bu Atik, permisi. Bu Tur, maaf. Nah, ini salah satu kelas 12 yang dipakai untuk pembelajaran UTBK. Jadi ini persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi ya, dan itu dilaksanakan di sore hari. Coba kita lihat nih sisa-sisanya nih. Nah, juga ini nih. Ini juga display Ya. untuk menaruh barang-barang siswa yang hilang. Ini merupakan salah satu upaya dari OSIS. Kalau ada barang-barang yang hilang, mereka bisa tempatkan di sini. Ini ada jam. Ya, jadi nanti Berarti ini yang belum diketahui siapa pemiliknya ya, ini, belum ya? tahu siapa pemiliknya, dan nanti mereka bisa lihat, oh ini punya saya, dan itu bisa melapor ke OSIS begitu. Ini upaya dari OSIS. Ya, ini salah satu upaya dari OSIS untuk bisa Ini ada jam tangan ini kesian ya. Ada berapa ini jam tangan? Ada 4 jam ini. tangan. Wah, kan lumayan tuh kalau dilihat, kayaknya lumayan deh. Iya. Ini ada kacamata juga lagi. Kacamata juga ada. Waduh. Jadi ini tuh Ini bagus ini. ya, Ada termos juga ini. ada tumbler yang hilang nih, bisa ada tas juga. Iya. Masya Allah. Jadi anak-anak tuh kadang teledor. Nah, Jadi ketika mereka rasa ada yang kehilangan, nah bisa dilihat di di sini. Oh, mantap. Jadi setiap tahun itu menerima berapa siswa di sini, Mas? 120 siswa. 120 itu memang mentok di 120, tidak ada Iya. tambahan macam 125. Enggak ada ya? Iya, 120 yang sudah dilakukan setiap tahun itu 120. Dari kelas 10, 11, 12 itu. Iya. Baik. Nah, di sini salah satu asrama putra, dan ada 20 kamar ya, dan di sini dihuni oleh semua siswa khususnya putra. Kita lihat di sini untuk kelas oh, ini hanya kelas 11. Ya, ini khusus untuk kelas 11 putra. Jadi mereka berasrama di sini dan bersama-sama dengan
semua teman-teman yang berasal dari luar daerah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas berapa ini? Kelas 11. Kelas 11 ya. Terus dari daerah mana ya? Kalau tadi asrama. Kalau saya dari Gorontalo. Dari Gorontalo, tapi di mana? Maksudnya di Telaga di Telaga. Di Telaga ya? Iya, memang agak jauh juga tak. Kalau ini dari mana? Kalau saya dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya. Coba ini dari Jakarta. Ini sudah ada di kamar ini. Mau bapak mau nih ngapain nih? Ngapain? Lagi rapihin kamar lagi. Oh, lagi rapihin kamar. Tentu tidak lagi mau masuk ke itu. Ada responsi lagi. Itu opsional bisa ikut bisa. Oh, bisa ikut. Oke ya? Iya. Oke. Belajar yang baik ya. Iya. Anak-anakku supaya kalian bisa. Amin. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Pak, makasih Pak. Kamar yang satu lagi nih. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, ini dari kelas berapa ini? Kelas 11. Kelas 11 juga ya. Berarti bagian atas ini kelas 11 semua ya? Ya. Ini saya mau tanya, kalau kau ini dari daerah mana? Saya dari Makassar. Dari Makassar ya? Terus ada keluarga di sini? Tidak ada. Tidak ada keluarga ya? Masya Allah. Jadi ini ya teman-teman, ini termasuk anak rantau. Ini menuntut ilmu di Gorontalo ya. Kenapa dipilih Cendekia, Insan Cendekia? Karena sekolahnya termasuk yang bagus. Yang bagus ya. Jadi orang Makassar tahu sekolah Cendekia ini bagus ya. Ya. Masya Allah. Oke, ini namanya siapa? Adril Fazli Firdaus. Adril Fajril Firdaus. Masya Allah. Oke, terima kasih ya. Ya Adril, belajar baik-baik. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Ada asrama guru di sana. Asrama guru. Berarti guru-guru juga ini memang tinggal di dalam. Iya, tinggal di dalam. Cendekia sini. Tinggal di dalam. Walaupun punya rumah juga di ini. Itu bagaimana? Ya hanya beberapa sih yang punya rumah di kota, di luar dari Insan Cendekia. Tapi kebanyakan rumah dinas yang dipakai. Oh, dinas ya. Iya. Baru guru-guru juga yang ada di sini banyak kan juga yang dari luar daerah, kan? Iya. Rata-rata kita direkrutnya dari luar daerah. Gorontalo ada juga tapi tidak sebanyak yang dari luar. Kalau yang ini apa, Mem? Yang ini? Ini gedung koperasi. Ya, kita masuk ke koperasi nih. Ini koperasi. Halo kakak, permisi ya. Nah, ini koperasi yang menjual kebutuhan siswa yang mulai dari makanan, minuman, terus keperluan sehari-hari, ya. Dan tapi nggak 24 jam sih. Bukanya dari pagi sampai sore aja. Jadi di kafe ini siswa juga bisa pesen makanan. Nah, coba yang kita lihat nih, mereka lagi makan apa nih? Makan bakso ya? Makan mie ayam. Oh, mie ayam. Aduh, enak banget hujan-hujan begini makan mie ayam coba. Pas ya. Dengan cuaca ya. Kalian nggak ke GP? Responsinya cuma yang buat. Oh, responsi yang belum kuis. Oh iya. Oke deh. Makanannya Ini gimana? Kelas berapa ini, Mem? Kelas berapa nih? Kelas 11. Kelas 11. Tapi ganti-ganti menu di sini. Nggak setiap hari ada mie ayam. Jadi ada kalanya nih hari ini misalnya mie ayam, besok tuh ayam geprek. Besoknya lagi itu ada nasi goreng. Jadi terus besoknya lagi ada mie goreng. Jadi nggak bosan. Nah, karena kan kita jauh dari luar nih kalau mau beli makanan, jadi ya disediain di koperasi semuanya. Oke, saya bilangin ya. Oke.
Jadi kalau kesannya anak IC itu gaptek, enggak juga sih. Mereka itu disediain laptop sama HP. Nah itu bisa dipakai, kalau laptop bisa dipakai di gedung pendidikan. Kalau itu membutuhkan laptop di pembelajarannya pada hari itu. Kalau handphone kan? Kalau handphone itu dipakai di setiap hari Jumat sama Minggu. Full itu kan full. Full, enggak full ya, 1 jam doang ya. Jadi Hari Jumat itu hanya hari 1 Jumat jam. untuk 1 jam dan itu gantian putra dan putri gitu. Jadi enggak sekaligus. Jadi ada jadwalnya. Jadi dalam seminggu itu 2 kali pegang 2 HP kali ya. pegang HP. Itu pun sekali itu hanya 1 jam. jam untuk nelpon orang tua. Berarti terhitung 1 minggu itu 2 jam pegang 2 HP. jam pegang Masya HP. Allah. Oke, Oke. tapi itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Kalau bisa karena biasa kan. Iya. Ya, Masya Allah. Ada minuman juga Jus ini, alpukat kan? Ah bukan, apa namanya? Oh green tea. Masya Nah, Allah. kalau minuman apa saja di sini? Green tea sama apa aja ya? yang disajikan, bukan yang siap saji, bukan kayak putih begitu, yang kayak begini. Yang kayak begini. Ini kayak ini. Green tea, matcha ya. Leci tea. Oke. Kemarin Jadi ya, ala-ala ada resto mie deh. ayam. Resto memang keren, ada mie ayam. Jadi tidak susah mau cari di mana, di sawah kan, di sini kan boleh dibilang Iya. jauh dari kota. Jauh dari kota betul. Tapi Makanannya aduh update, dan murah lagi. murah lagi. Ini berapa kalau minuman begini? 10.000. Wah, mantap. Oke. Kalau di apa boba chat time itu berapa? 35-an ya. Iya sih gitu. Kita lihat ke kantin Man IC Gorontalo yuk. Di dalamnya kita akan lihat gimana sih siswa-siswa itu makan sama-sama dengan teman-temannya gitu. Jadi di sini tuh dibedain tempat makannya putra dan putri. Jadi tidak gabung jadi satu. Oke. Cuman dalam satu gedung itu terpisah. Ada putra dan putri. Ya kita intip. Nah, oke, ini di sini nih yang tempat makan putra, ya. Jadi itu mereka makan sama-sama, ya. Dan biasanya itu perangkatan sih kalau mereka duduk, tapi ada juga yang membaur gitu. Jadi seru deh. Terus bangunan ini memang sudah Iya, dari emang udah awal. dari awal begini. Dari awal begini. Iya, bangunannya dari awal tuh udah begini. Terus ini persiapan makan malam ini. Ini untuk persiapan makan malam. Kita lihat deh menunya nih. Menunya apa nih untuk hari ini? Nah, Oh, ini untuk udah makan malam ini. Untuk Men, makan malam. Jadi ini udah di piring-piring begini. Nanti anak-anak tinggal ngambil nasinya Nasi. di sebelah sana. Oh, Karena begitu. nasi itu kan ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Jadi Oh, iya, tidak iya. mubazir. Kalau ditaruh nasinya satu kali, Iya. nanti akan ada yang terbuang. Yang sesuai begitu dengan kan. selera makannya ya, mungkin. Iya, dan kebetulan untuk menu makan malam ini nih ada ikan suwir. Ikan ayam suwir ya. Dipakai kentang, Nah, terus ada sayur. sayurnya, Kotak-kotak, ada buahnya ada juga, buah, dan ada tahu. ada tahu. Iya, tahu goreng, tahu isi gitu ya. Ya, Jadi ini sudah ini udah standby ini ya. standby gitu. Mantap. Aromanya ini. Jadi kalau untuk nambah nggak usah takut. Jadi di sini boleh nambah. Boleh nambah ya? makannya, Iya. Kalau sudah habis itu satu iya. tempat begitu Tapi bisa nambah ini lagi. bisa nambah lagi. Oh. Biasanya kalau cowok-cowok itu kan makannya banyak. Apalagi kalau habis olahraga. Iya, bisa olahraga dia jadi. Dan ini airnya juga dari Boneva. Neva ya. Iya, Mantap. Boneva yang Asli asli Gorontalo. Asli Gorontalo. Air dari mata air Gorontalo. Air dari mata air Gorontalo. Oke. Ini menunya nih pagi siang tuh berbeda-beda di setiap minggunya. Gitu. Jadi di rolling, Di rolling ya. ya rolling menu. Supaya tidak bosan. Supaya tidak anak bosan. makan. Oh begitu. Ini ada pagi, siang, malam. Pagi siang malam. Terus ada nomornya ini bisa jadi yang 10 jadi yang Ya. berapa begitu. Jadi di rolling Di gitu. rolling gitu.
Jadi ini tempat antrian. Nih kalau Putra antriannya di sini. Iya. Jadi waktu pelayanan pengambilan makanan siswa di kantin ini pagi itu jam 5:30 sampai jam 6:20 gitu lah ya. Itu baru itu dilayani untuk makan pagi. Kalau siangnya itu jam 12:20 sampai jam 1. Karena jam 1 kita udah masuk lagi. Ya. Terus malamnya itu sekarang udah dirubah sih ba'da maghrib gitu ya. Ba'da maghrib sampai jam 7:30. Yang area mana ini, Men? Ini CCTV area di dapur, area di ruangan ini, terus area juga di belakang, ya. Dan itu terpantau semuanya lewat CCTV. Puasa kan ya? Karena puasa ayamul Iya. baik. Kalau banyak yang puasa itu bagaimana, Men? Jadi kalau yang puasa disediain makanan buka Untuk buka puasa. puasa. Iya, jadi ada makanannya sendiri gitu. Jadi di data nanti siapa siswa yang puasa, berapa orang yang puasa hari ini. Biasanya tuh Senin Kamis banyak yang puasa atau ada yang puasa Daud gitu. Jadi itu disediakan sama kantin untuk buka puasanya. Jadi nggak usah takut kelaparan kalau di Wan Ice. Selalu ada makanan yang sangat gitu ya. Dan ini untuk putri, jadi siswa putri itu makan rame-rame di sini. Dan Suasananya asik, penuh kekeluargaan. Ya kita intip dapurnya sekarang. Kita jalan ke dapurnya nih. Ini Ya. makanan tuh diproduksi di sini gitu tuh. Jadi di sini. Buah-buahannya. Nah, itu Nah, ada ini buah-buahannya pemasok semangka. buah-buahan. Nah, pemasok buah-buahannya nih. Dari mana, Pak? Dari Wawa, bawah ya. iya, Oke, melon. melon. Bukan, apa? Semangka. Semangka. Oke. Nah ini kulkas ya Ini untuk menyimpan, ikan ya. iya, Persediaan ikan. persediaan ikan. Oke. Terus juga nah di sini tuh halo Kakak, permisi ya. Nah, ini manajernya. Wah. Halo Tante. Nah, ini belanga raksasa yang sering untuk memasak ya Iya, setiap hari. setiap hari. Terhitung berapa porsi semuanya kalau makanan yang dibuat? Jumlah siswa kan 381 sekarang ini. Jadi ya menyediakan sejumlah Berarti itu. kalau ada yang puasa Ada yang puasa itu biasanya tidak sudah melapor atau gimana tidak itu? melapor. Melapor ya. Jadi melapor dulu, jadi nanti dicatat berapa yang puasa pada hari Artinya itu. kan kalau sudah sudah dibuatkan terus mubazir kan, sudah dimakan. Iya, jadi sudah diantisipasi begitu. Dan itu nanti diberikan jatahnya juga ya setelah mereka buka puasa itu ada jatah siang juga. Gitu ya. Maksudnya jatahnya itu kan Jatah satu yang hari nggak itu kan dimakan makan siang, 2 kali. Iya, 2 kali. Nah, nanti diberikan malam Nanti itu diberikan malam. dua porsi itu. Iya. Oh gitu ya. Jadi tidak mengurangi jatahnya. Iya. Oke. Terutama untuk lauk ya. Biasanya kalau lauk yang mereka sukai itu di apa ya namanya ya? Kalau saya lihat Mem di sini ini dia punya kebersihan terjaga Mem. Iya. Ini kan saya datang kan tidak, artinya saya datang hanya kayak sidak Iya, kan, sidak. tanpa ada pemberitahuan. Iya. Makanya saya lihat dari ruang sekolah sampai ruang asrama sampai kantin saya lihat bersih Mem. Bersih ya. Iya. Oh iya. Nah ini yang harus channel Pertahankan, Bapak ya? Iyas Gorontalo harus tahu, Oh, iya, teman-teman iya, harus betul. tahu yang mana ini Cendekia punya kantin yang mereka sering makan. Nah seperti ini, saya lihat bersih sekali. Bahkan di sini itu kan tidak ada lalat, Tidak ada. lalat. Nah saya lihat dari begitu juga yang di koperasi tadi. Iya. Alhamdulillah Mem. Iya. Ya, anak-anak ini terjaga dari dia punya makan, tempat tidur,
Oh, kita belum ke poliklinik ya? Ah Ada iya. sarana poliklinik juga. Oke, kita ke Jadi poliklinik. kita ke juga. poliklinik yuk. Oke, sekarang kita ada di Poliklinik Pratama atau Klinik Pratama Aninsan Cendekia Gorontalo. Nah, di sini tuh fasilitas kesehatan yang diberikan kepada siswa-siswi yang mereka sakit begitu ya. Nah, ini seperti puskesmas kecil sih dan ada ruang rawat inapnya juga. Ya, jadi kita lihat yuk nih ada ruang rawat inap di sini. Nah, kita ke ruang rawat inap dulu deh di sini. Ruang rawat inapnya. Oke. Jadi ini Berarti sekarang ini tidak ada yang sakit Mem? ya alhamdulillah nggak ada yang Alhamdulillah, sakit dan apa ya namanya ini ruang rawat inap putra. Jadi Putra. kita bedakan di sini putra. Mhm. Oke. Dan alhamdulillah nggak ada yang sakit. Iya. Jadi kita nggak bisa lihat yang sakit. Oke, pilihan obatnya. Oke, jadi nanti siswa yang sakit tuh bisa ambil obatnya di sini. Oke. Dan ini juga nggak untuk siswa aja, tapi untuk guru dan karyawan juga yang memang merasa sakit bisa datang ke sini. Berarti di sini ada apoteker, Ada apoteker, ada dokternya ada juga. dokter juga, ada perawat dan perawatnya juga ada banyak di sini. oh, Ya ada sekitar 8 perawat 8 perawat. dan 2 dokter. Nah di sini ruang periksa. Jadi ruang konsultasinya tuh di sini. Nah lihat ini ada strukturnya. Ya, biasanya di belakang itu kamar dokter kalau mau atau perawat yang mau istirahat. Karena ada juga jaga malam. Jadi Wah, itu juga malam. 1 kali 24 jam di sini. Menjaga ada hal-hal Jaga itu juga kalau ya. misalnya ada siswa yang tiba-tiba sakit Sakit, tengah ya. malam. Oke. Jadi ada dokter juga yang jaga, dokter dan perawat yang jaga. Nah ini juga ruang pemeriksaan. Nah di sini ruang pemeriksaannya. Nah, di sini ruang pemeriksaannya nih. Semua dilengkapi AC. Iya. Jadi nggak kepanasan. Dingin semua ruangannya Iya. ini men. Iya, betul. Nah, di sini ini ruang perawatan untuk akhwat. Ini untuk yang putri gitu. Iya, iya. Jadi yang putri itu kalau sakit di sini. Nah, saya bisa lihat kan. Nah, di sini lengkap nih ada oksigen gitu ya. Kalau yang sesak napas apa Iya, iya. bisa sini. Ini ruangannya. Assalamualaikum. 1 orang. Oh, ini ada Enggak. siswa yang sakit ya. Iya. Ini kelas 12 nih lagi sakit. Sakitnya sih Sakit apa deh? apa nak? Oh, keseleo keseleo. kakinya. Mana yang keseleo? Bengkak enggak? Kalau Katanya. ini dari mana? Dari Depok. Dari Depok Pak. Jadi itu kalau Ini sakit anak ya. dari Depok, kasihan tidak ada orang tuanya di sini. Jadi dia harus merawat sendiri, dia belajar juga di sini ya. Lihat ya. Jadi dibawa. Namanya siapa deh? Azanti dari Depok. Oke, semoga cepat sembuh ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Salam. Nah, ternyata orang dari Depok tidak punya keluarga. Tapi ya kalau sakit ya di sini Hmm, tempatnya. ya, di sini tempatnya. Jadi nggak di asrama. Selama Itu misalkan sakitnya perlu dirawat ya harus dirawat gitu. Iya. Tapi kalau cuma sakit ringan ya minta obat saja. Oke, kita lihat di fasilitas yang lain. Di sini ada beberapa tempat yang akan kita lihat. Nah, salah satunya tuh ada kolam renang. Kolam renang itu di sebelah sana, tapi kurang tahu ya kalau dibuka apa enggak ya. Karena kita nggak bilang sih. coba kita intip. Jadi saya sengaja mem datang ke sini itu tidak ada informasi. Dari informasi. Ini kayak sidak kan? Sidak. Nah, jadi kita mau lihat apakah bagaimana ini situasi di Cendekia itu.
kalau kita datang sesuai dengan kita ada pemberitahuan terlebih dahulu kan, Iya, biasanya diatur disiapin lagi, gitu ya. disetting dulu. Ini Disetting. tidak ada settingan sama sekali ini ya. Ya, jadi Oke, real, murni ya, real, Murni. natural ya. natural dari segi kebersihan. Nah, di sini Alhamdulillah kolam dibuka. renang. Oke, assalamualaikum. Nah, ini salah satu fasilitas yang ada di Man Ice Gorontalo, yaitu kolam renang. Nah, di sini siswa bisa berenang, tapi digilir ya, ada jadwalnya ya. putra dan putri gitu. Jadi mereka itu biasanya kalau mereka nggak pesiar hari Minggu, itu mereka bisa ya refreshing di kolam Refreshing renang di kolam gitu renang. ya. Kita lihat kolam renangnya ini, oh ternyata lagi dikuras. Lagi dikuras ya. Jadi nggak bisa ini. Nah itu lagi dikuras iya, sih. iya, iya. Sementara dikuras. Ini kolam renang besar sekali ini. Iya, jadi di sini siswa-siswa tuh bisa melakukan yang punya hobinya berenang, bisa bisa dimanfaatkan kolamnya. Ya. Kurang lebih berapa meter ini? Ini yang sana yang lebih dalam ya, kayaknya Ya. itu lebih itu Ya, 2 meter sekitar lebih 3 meteran ya, 3 ya, Pel, kalau meteran dia. ya. Iya, 3 meteran. Ini 2 ini. Ini 2. Ya, 2. Ini dalamnya 2 yang tidak terlalu dalam. Terus ini ada kolam kecil buat anak-anak, guru-guru juga. Jadi guru-gurunya juga bisa membawa anak-anaknya tuh berenang Ya. gitu ya. Buka mainnya. Ini ruang bilas. Ruang bilasnya tuh. Iya, waduh. Mantap. Bersih sekali, Nen. Ya, Bagus. Oke. jadi Oke, sekarang lagi kita kemana lagi? dan Nen? juga ini kolam renang ini juga bisa dimanfaatin untuk penduduk sekitar. Oh, Ini begitu. kayak Wirabakti Ah, juga suka berenang di sini. Jadi mereka tuh hanya membayar untuk biaya kaporit. Jadi kita nggak eksklusif hanya untuk siswa IC Siswa saja, juga, gitu. iya. Tapi untuk siswa luar. Jadi ada SMK pertanian di sini juga suka suka bermitra juga dengan kita untuk ujian olahraga berenangnya Iya, gitu. Jadi mereka tuh datang ke sini dan kita welcome gitu. Iya, iya. Mantap. Jadi memang kita mengedepankan pendidikan karakter dari siswa itu harus bangun pagi, Iya. terus mereka sholat tahajud juga ya dan sebagainya gitu. Jadi di sini tempat pembinaan karakter. Jadi di sini kan dijuluki kampus Islami, kampus prestasi dan kampus pengembangan diri. Iya. Ya, Saya jadi- pikir di Cendekia itu harus berbahasa Arab atau Itu ada di waktu-waktu Ada. tertentu. Jadi di waktu ada, tertentu. jadi ada program OSIS yang namanya itu di Forsa. Itu jadi divisi budaya dan divisi bahasa dan sastra itu mereka punya program setiap di 1 minggu itu diisi dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi ada waktu untuk berbahasa Inggris dan berbahasa Arab di jam-jam di 1 hari itu. dalam 1 hari. Ada. 1 hari full. 1 hari full. Nah, kita lihat di sini nih namanya Gedung Serbaguna. Ya, ini Gedung Serbaguna bisa dipakai untuk olahraga. Nih, kita lihat kan anak-anak nih sekarang lagi pada main bulu tangkis. Iya. Itu memanfaatkan waktunya untuk ngisi waktu luangnya Iya. gitu bagi yang hobi bulu tangkis Iya, gitu ya. Jadi mereka bermain sama-sama gitu. Nah, Gedung Serbaguna ini juga dipakai untuk acara-acara biasanya. Ada acara-acara. Berarti acara perpisahan juga sering Ya, dibuat. acara wisuda kah, ya atau acara ada tamu yang datang. Dari luar juga bisa. Atau iya, dari menggunakan luar gedung bisa ini. menggunakan ini. Jadi ini gedungnya juga dipinjamkan gitu. Biasanya yang dari Kemenak Bonewolango atau dari kantor bupati Ya. dan sebagainya itu bisa dipakai. Oke. Nah, kita ke sana lagi Pak Yas tuh. Di Ya. sana tuh ada yang nggak kalah menariknya gedungnya. Namanya Gedung Olimpiade Terpadu. Nah, kenapa
kenapa ada gedung Olimpiade terpadu? Nah, di situ tempat buat siswa melatih untuk dipusatkan atau persiapan lomba Olimpiade Sains gitu. Nah, Olimpiade Sains itu di IC itu ada 2, kita ikutin Olimpiade Sains Nasional sama kompetisi sains madrasah gitu. Jadi Di sini siswa itu akan dipusatkan untuk dia belajar untuk persiapan lomba. Persiapan lomba. Ya. Jadi di sini tuh ada 3 lantai. Ini juga termasuk gedung lama juga ini. enggak, ini gedung baru. Ini gedung baru. Ini gedung baru taman karena ini SDSN. Ya, jadi kayak saham syariah gitu ya. Nah, ini kita masuk di dalamnya. Ini lantai pertamanya. Ini ada receptionnya dan juga di sini. Nah, di sini ruang-ruang kelas. Jadi di sini ada ruang sekretariatnya, ada ruang kesiswaan, terus ada lab keagamaan juga. Kalau MTQ biasanya juga di sini dipusatinnya. Nah, di sini ada lab biologi. Cuman nggak dikunci deh. Ini lab matematika. Iya, jadi siswanya nanti kalau untuk Olimpiade matematika dia di sini. Oke, akses sentral. Ya, AC-nya sentral. Nah, ini lab biologi. Misalnya nih ada perlengkapan. Nah, jadi di atas juga tuh ada aula yang luas gitu. Jadi untuk pertemuan juga bisa diadakan di sini. Oke, kita ada di gedung administrasi sekarang. Dan ini tempat untuk kita bisa melakukan transaksi untuk administrasi dan layanan-layanan PTSP online. Jadi semua kita bisa lihat di sini. Yuk kita ikutin dan apa aja yang ada di dalamnya. Oke, nah ini PTSP online. Jadi semua layanan online ada di sini dan ini dilayani oleh 2 orang petugas yang akan melayani tamu ataupun alumni yang ingin mengurus ijazah ataupun transkrip akademiknya di sini. Semua dilayani secara online dan juga bisa dilakukan pelayanannya langsung oleh petugas. Ya, jadi untuk anak-anak nanti bisa bermain di sini ketika orang tuanya sedang dilayani oleh petugas kami. Jadi serba asik begitu dan anak-anak bisa aman bermain di area bermain itu tanpa mengganggu orang tuanya. Juga kita menyediakan minuman ya untuk tamu dan bisa swalayan ya untuk membuat teh atau kopi gitu ya, ataupun ada air putih yang kita sediakan untuk pengunjung. Nah, sekarang kita ada di ruang tamu sebenarnya, tapi ini dilengkapi dengan beberapa prestasi siswa ya. Ini medali-medali yang diperoleh siswa ketika lomba Olimpiade Sains Nasional, lomba kompetisi sains madrasah. Seluruh siswa yang pernah sekolah. Iya, sekolah yang pernah, iya dari awal yang pernah di sini gitu ya. Jadi alumni-alumni yang punya andil gitu ya. Ini medalinya mereka sebenarnya. Jadi disimpan dan kita abadikan dalam ruang prestasi. Ya, ini ada foto-foto kepala sekolah yang dulu gitu ya, dari awal nih ada tahun
dari tahun 1997 sampai 2000 Pak Rusli lagi, baru dilanjutkan dengan tahun 2000 sampai 2001 Pak Hendro Murjoko, dan juga 2021 sampai 2002 ini Pak Sulaiman Awad ya. Dan ini juga ada dari tahun 2002 sampai 2008 Pak Ahmad Hidayatullah, baru disambung dengan Pak Suwardi di tahun 2008 sampai 2011. Ini juga ada Pak Joko Miranto ya, dari tahun 2012 sampai 2015, dan Pak Muhammad Naim ini juga 2015 sampai 2020. Dan yang ini paling cantik sendiri, Ibu Kepala Madrasahnya ini. Jadi 2021 sampai sekarang gitu kan. Ya. Oke. Nah, pemirsa, ini sebenarnya ruang tamu, tapi sekarang kita sulap jadi ruang PPDB nih nantinya. Jadi nanti orang tua, siswa dan calon siswanya tuh akan berdatangan ke sini untuk daftar ulang. Oke, dan juga di sini pemirsa lihat ini juga ruangan kepala madrasah. Yuk kita intip. Nah, ini ruangan kepala madrasah Man IC Gorontalo kebetulan di sini. Kita sapa beliau ya. Oke, assalamualaikum Bu Kepala Madrasah. Nah, biasalah kita tuh lagi keliling-keliling, mendeskripsikan semua yang ada di Man IC Gorontalo. Tapi untuk peserta didik baru nih nanti ya akan masuk ke Man IC Gorontalo, yuk kita berbondong-bondong untuk daftar ke Man Insan Cendekia Gorontalo. Ya, ini saya lagi mengkaji anggaran. Kita akan ada kemah pramuka, kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, latihan dasar kepemimpinan, kemudian bimbingan peserta lomba-lomba olimpiade, dan kegiatan Student Career Day, serta standarisasi kompetensi siswa. Jadi kalau udah di Man Insan Cendekia Gorontalo itu kegiatan yang pengembangan dirinya juga banyak, dan itu sudah kami anggarkan di dalam daftar rincian kertas kerja kita. Ya, jadi di Insan Cendekia Gorontalo itu ada yang namanya biaya personal, dan itu disetorkan kepada komite. Biaya personal itu peruntukannya untuk makan dan penunjang kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya untuk siswa yang tidak mampu dan mempunyai KIP, insya Allah di Man Insan Cendekia Gorontalo sudah tersedia dana untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi jangan khawatir apabila teman-teman Bapak dan Ibu orang tua siswa menginginkan anaknya sekolah di Man Insan Cendekia Gorontalo dan mempunyai KIP, insya Allah bisa di cover dan tidak ada pembayaran biaya personal. Sampai jumpa di Man Insan Cendekia Gorontalo. Hai kalian di rantau, orang-orang Gorontalo, apa kabar kalian? Apa kalian baik-baik saja? Semoga kalian sehat selalu dan jadi orang sukses. Tetap jaga kesehatan demi kampung halaman yang kalian tinggalkan, yaitu Provinsi Gorontalo.